Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Yusrizal SAK, yang mana beliau akan mengisi ceramah ataupun kajian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada malam hari ini kita semua masih diizinkan oleh Allah, diberikan kenikmatan, sehat dan juga kekuatan sehingga bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Kedua kalinya salawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan melafadzkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Yusrizal kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. La yasma'u nida'al muazzin insun wala jinnun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, tidak ada manusia yang mendengar seruan azan, tidak pula jin, dan tidak pula sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain itu banyak, Pak. Illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali yang mendengar itu akan menjadi saksi di akhirat kelak atau pada hari kiamat. Itu adalah bahagian tentang kemuliaan seorang muazzin. Nanti diberikan kesaksian oleh manusia, disaksikan oleh jin. Jin kok dua ya. Wa inna minal muslimuna wa inna minal qasitun. Kami ada yang kafir, ada yang Islam. Jadi yang Islamnya tentu. Dan tidak sesuatu yang lain kecuali disaksikan di akhirat kelak. Hadis yang kedua, ini saya bawakan ini karena ada hal-hal yang perlu saya jelaskan. Ya. Yang kedua, iza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar seruan muazzin, fatakul, maka katakanlah kama yaqulul muazzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Diulang balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulang doa balik Bapak dan Ibu sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah, baca oleh asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca puluh. Dah. Wa iza yaqulu, dan apabila muazzin itu berkata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fataqul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuatan dari Allah dan daya dari Allah yang maha kuasa. Jadi awak sembahyang kau Bapak karena ada izin dari Allah. Allah yang memberi kuat, Allah yang memberi kita daya dan kemampuan. Makanya ada yang bisa datang, ada yang tidak. Kenapa? Tak diberikan hidayah.
tidak berikan kemampuan dan kekuatan. Itu maknanya. Ya. Kemudian wa iza yaqulu as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Diucapkan oleh kita sodakta waba rakta, benar itu. Nah, kalau benar itu berarti ikuti. Itu artinya Pak, benar, maka kita mengikuti yang benar. Nah, kalau tidak dijawab, itu sama hajonya kan. Nah, itu yang kedua. Wa iza yaqulu qad qamatis sholatu qad qamatis sholah, dan apabila muazin, dawa namanya qomat ya, apabila dia berkata qad qamatis sholah tu qad qa, apa artinya Pak? Tahu artinya? Qad qa itu Pak, itu fi'il madi, sudah didirikan sholat. Ya, kan itu artinya Pak. Kalau di bawah qad masuk ke dalam fi'il madi, dia mengatakan sungguh qad mati sholat, sungguh sholat akan segera didirikan. Itu artinya orang tuh sudah berbaris Pak, sudah bikin shaf. Maka pada saat itu dia berkata aqamahallahu wa adamaha, Allah akan menetapkan sholat itu dan semoga juga Allah mengekalkannya untuk kita. Berarti itu sudah berdiri Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau seandainya imam itu ada imam ratib, sudah berdiri dia di depan, jangan selengah jadi belakang lah Pak. Imam itu diangkat, ju'ilal imam littiba, imam itu diangkat untuk diikuti. Cuma awak banyak protes masalahnya Pak. Ya, imam diangkat untuk diikuti, itu bukan untuk diprotes Pak. Ya, makanya orang yang menyalahi imam itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dia dibawa kepada sholat, banyak kita lihat jamaah-jamaah Bapak dan Ibu sekalian sudah mau dirikan sholat, ini sholat sunatnya, dicopeknya sholat sunatnya Pak, dikaja-kajanya sholat kok sama saduanya Pak, yang bacaannya sama, itu juga bacaannya, apa yang harus membedakan? Aiko harus copek-copek, aiko lambek-lambek, apa yang harus membedakan? Ada enggak dalil yang boleh membedakannya? Enggak ada Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada puluh orang jamaah mau sholat Pak, baru sholat sunat baru kok, baru takbirnya sholat sunat, makanya iku ada aja manfaatnya. Kadang-kadang Bapak nanti tengoklah jam kok, ya, iku 2 menitnya le Pak, bisa Bapak sholat sembahyang 2 menit itu. Kalau kamu tidak bisa mau sholat 2 menit itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, tidak bisa. Bahasa gurunya Pak, inyo ngejar siapa, dialog dengan siapa, apa nanti baconya ketika sembahyang. Itu yang wak khawatirkan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan. Apa hadisnya? Man shalla li waqtiha, siapa yang sholat pada waktunya, ini sholat fardu ya, summa atamma wudu'aha, dia sempurnakan wuduknya, summa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha. 3, dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya, dia sempurnakan khusyuknya. 3 kan dalam sholat itu, ya, dia sempurnakan semuanya. Kemudian apa? Arijat ilas sama, sholat itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, atau naik dia ke langit. Faqalat, dia berkata, apa kata sholat? Hafizahullah, semoga Allah memelihara, menjaga orang yang mendirikan sholat seperti itu. Kama hafiz tani, sebagaimana dia telah menjaga saya. Itu sempurnakan rukuknya, sujudnya, khusyuknya, disempurnakan yang 3 itu. Maka
dia akan naik ke langit, dia berkata, maka jagalah orang yang mendirikan sholat seperti ini ya Allah, karena dia telah memelihara aku. Sebaliknya, wa man lam yusalli ghairi waqtiha, wa man salli ghairi waqtiha, siapa yang salat tidak pada waktunya, walam yatimmu wudu'aha, dan tidak menyempurnakan wuduknya, ya, kemudian anak MDA wuduknya atau anak SD, tendang-tendangnya itu selesai kan. Nah, oleh itu wuduknya Bapak dan Ibu sekalian, disendam-sendam sekitakan aras selesai itu kan, itu wuduknya tuh. Kemudian apa? Lam yatimmu ruku'aha, dia buatlah rukuknya secepat kilat. Copeknya luar biasa. Kemudian apa lagi? Wa sujud walam yatimmu sujudaha, dan dia tak menyempurnakan sujudnya. Walam yatimmu khusyu'aha, dan dia tidak menyempurnakan kekusukannya. Arja ila sama, maka sholat itu naik ke langit, maka dia berkata, doya'ahullah, semoga Allah menyia-nyiakan orang yang sholat semacam itu, kama da'iyatni, sebagaimana dia telah menyia-nyiakan aku. Itu sholat yang ngomong Pak. Kemudian apa lagi? Kemudian hatta iza sya'allah, kemudian sampai Allah melipat salat itu, dilipatkan, faduribat ila wujuhu, maka wajahu, maka dilipat salat itu, dipukulkanlah kepada orang yang salat. Hailaka, celakalah engkau. Ambo khawatir ambo tentang situ salat ambo Bapak dan Ibu sekalian. Salat ambo khawatir ambo dengan situ. Kok ndak sempurna rukuk wa, kok ndak sempurna sujud wa, kok ndak sempurna khusyuk wa. Kenapa khusyuk itu menjadi persoalan Bapak dan Ibu sekalian? Karena memang khusyuk itu yang paling baik Pak. Makanya disobui oleh Allah dalam Quran, innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu sangatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Borek salat ke Bapak dan Ibu sekalian. Makanya ketika borek harusnya menjadi banyak perhatian kita di situ. Kalau kita bicara mana yang paling banyak perhatian, urusan dunia daripada urusan sholat Pak. Padahal sholat itu adalah yang paling besar. Dunia itu kecil Pak, kata Rasulullah SAW. Dunia itu seperti lalat itu senilai sesayap lalat. Itulah dunia itu. Kalau Rasul mengatakan dunia itu tigonya. Yang pertama yang masa lalu itu tidak akan pernah balik lagi. Dan masa datang Allah pasti tidak awak lagi. Dan kini itulah dunia dulu awaknya. Anak dapat doa kini itulah dunia awak. Tapi yang besok Allah pasti. Yang masa lalu itu tidak akan pernah datang kalau balik Bapak dan Ibu. Itulah duniawa. Sedangkan sholat itu ada sebuah kepastian untuk berhadapan dengan Allah sebagai bekal yang paling utama Bapak dan Ibu sekalian. Maka itu yang amba khawatirkan diri. Kok tidak susah mangkusuk itu Pak? Luar biasa. Mulai juga sembahyang baru Pak, lah banyak penganah itu. Apalagi yang tidak tahu yang pun dibaca. Makanya orang membuat sembahyang sholat itu luar biasa kecepatannya, 180 derajat kilometer dia. Cepatnya luar biasa Pak. Mau cari siapa? Mau cari apa? Bukankah orang sholat itu adalah sedang berdialog dengan Tuhannya? Tadi ruku disebut ya. Apa lagi? Sujud kan? Yang ketiga apa? Khusyuk. 3 itu sebut Pak. Kenapa ruku? Ruku itu adalah Bapak yang wak puji siapa? Subhana rabbiyal. Saya jadikan satu-satu. Bapak ada yang baca kabirah? Ada ya? Baca kabirah. Allahu Akbar, takbirul ikram, langsung baca kabirah. Ya, potong kalimatnya. Ada dulu takbiratul ikram. Itu tidak boleh digabung dengan yang lain Pak. Ya, tidak boleh digabung dengan yang lain. Kenapa? Karena dia adalah takbir pembuka sholat. Maka ketika wak baca kabiramnya Allahu Akbar kabira.
Allah yang maha besar dan luar biasa besarnya gitu ya, sambung-sambungnya. Wa subhanallah ibukratan Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira. Allah yang maha agung satu, walhamdulillah kasira, dan segala puji bagi Allah itu dengan pujian yang banyak Bapak dan Ibu sekalian. Berapa banyaknya diungkapkan dan Al-Fatihah. Alhamdulillah segala puji. Kalau masih ada Jawa yang dalam lingkung itu ingin pula dipuji, itu namanya menyaingi Allah Pak. Menyaingi Allah. Dengan amal ibadah wa ingin dipuji dan disanjung, itu namanya menyaingi dan menandingi Allah. Maka itu rusak dalam sisi lain yang namanya tauhidnya. Makanya segala puji walhamdulillahi kasira wa subhanallah apa? Maha suci Allah bukratan apa? Apa? Bukratan itu apa artinya? Anda tahu? Pagi-pagi, wa asila, sore-sore. Artinya memuji Allah itulah yang paling baik Bapak dan Ibu sekalian. Di waktu matahari, makanya ada namanya istilahnya apa namanya? Zikir pagi. Itu yang paling banyak. Memuji Allah. Zikir sore, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah dipuji. Wa subhanallah, maha suci Allah dari segala macam sifat kekurangannya, baik di waktu petang maupun di waktu pagi maupun di waktu petang hari. Itu adalah pujian Allah kepada Allah Bapak dan Ibu sekalian. Yang kabiran walhamdulillah itu Allahu akbar kabiran walhamdulillah. Di situ saja masuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu dimulai oleh kita dari mana? Ketika mendengar azan tadi. Mendengar azan tadi udah jelas ya. Ada jawabannya kan? Nah, setelah azan ada doanya enggak? Apa doanya? Apa? Allahumma hidawakan semua. Allahumma rabba hazihid dakwah. Ya Allah, ini adalah seruan Tuhan. Kan itu yang dibaca udah Pak. Rabba hazihi dakwah. Ini adalah seruan Tuhan yang mengatur alam ini. Azan itu adalah seruan Tuhan, bukan seruan muazin. Cuma azin muazin itu hanya melampaikan, tapi dia mendapat pahala dengan azannya. Dibacalah doanya, Allahumma rabba hazihi da'wati tamah. Ini adalah seruan Tuhan yang paling sempurna Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada yang paling sempurna dari seruan siapapun. Cuma awak Bapak dan Ibu sekalian masih kuat wak ketika diseru dan dipanggil oleh manusia daripada dipanggil oleh Allah. Iya Pak. Iku akui, iku adalah seruan yang paling baik. Tapi ketika ada panggilan ke rumah, mana yang didahulukan? Rumah kan? Itu kita. Tapi bagi orang, makanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam ketentuan sholat ini, kok ada orang mau baundi saf-saf yang pertama, kok Bapak dan Ibu sekalian, diundinya lah saf yang pertama, siapa yang paling berhak di siku. Dawaklah babu samu duitnya yang menyampaikan, isi saf yang pertama, jadi bercuek aja Pak. Bercuek aja belakang. Padahal itu yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Cuma kita tak peduli dengan apa ini. Makanya lebih banyak kita beribadah gitu-gitu aja cuma. Ya, begitu cuek aja dengan ibadah panggilan Allah. Padahal dia sekadar Allahumma, ya Allah, ini adalah seruan Tuhanmu yang paling sempurna. Kan banyak agama-agama itu Bapak dan Ibu sekalian, tapi tak dipanggil itu sebagai seruan yang baik. Ada orang Yahudi memanggilnya dengan telempong, teng 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 teng. Apalah arti telempong Pak? Tapi apa pakai juga telempong itu? Ada orang Yahudi, orang Nasrani menggunakan trompet.
Awak pakai juga. Ya, ada orang yang menyalakan nyemang api, lilin, apalagi yang namanya itu kembang api. Orang Majusi membakar Bapak dan Ibu sekalian. Awak pakainya itu pada seruan yang paling hebat itu adalah seruan muazin itu. Itulah yang awak katakan, Allahumma rabba hazihi da'watit tammah. Apa lagi? Wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan dengan benar milik Allah. Artinya waqaimah itu Pak, wakafnya rabbah hazihi tadi, artinya salat itu milik Allah. Seruan ini adalah milik Allah, salat itu adalah untuk Allah. Itulah yang wak baca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa inna salati. Maukah kita mempersembahkan sesuatu yang kadangkala kita tak mau memahaminya Bapak kepada Allah? Itu adalah persembahan yang tak benar Bapak dan Ibu sekalian. Tapi suruh belajar tak mau persembahkan. Lah dari azan itu sudah diarahkan kita Bapak dan Ibu sekalian. Wassalatil qa'imah, dan Tuhan yang memilih salat yang akan didirikan. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salat itu hanya untuk Allah Bapak dan Ibu sekalian. Awak agi hadiah ke orang lain, jangan ke orang lain pejabat Pak. Awak sama awak aja lah muhajinan buruk itu kira-kira sonang dah hatinya. Hah? Sonang tak? Ini yang akan kita persembahkan kepada Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika mau dipersembahkan kepada Allah, sempurnakan yang tadi, ruku'aha wa sujudaha. Benarkanlah bacaannya di situ. Subhana rabbiyal azimi. Saya memuji Maha suci Allah, karena itulah aku memujinya. Abi itu bahasa awaknya Pak. Subhanallah, subhanallah. Iya, ndak ada masuk. Bacalah dengan sesempurna mungkin, dan itu dihadirkan hati Maha suci Allah, dan itulah aku memujinya. Wa bihamdi, aku puji karena Dia Maha suci. Diulang 3 kali, masuk ke dalam sanubari kita. Disitulah yang membuat jiwa itu gemetar Bapak dan Ibu sekalian. Rukuk pula, tidak lagi sami Allahu liman hamida. Allah mendengar siapa yang memuji Dia, atau Allah mendengar siapa yang ngejek Dia. Sama tu Pak, ngejek kan? Allah mendengar siapa yang memuji Dia. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sampai situ boleh. Rabbana lakal hamdu. Ya Tuhan kami, milik-Mulah segala puji. Wa mil'ul ardi, sepenuh langit pujian, sepenuh bumi pujian itu. Wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh apapun yang Engkau kehendaki, karena Engkaulah yang berhak untuk dipuji. Itu loh Pak dan Ibu sekalian. Allahu Akbar, sujudlah dia. Ketika dia sujud apa? Aqrabul abdu ilallahi indallahi hina yasjud. Manusia, hamba sangat dekat, paling dekat kepada Allah adalah ketika dia sujud. Ya. Fa'aksiru bidoa, maka banyakkanlah di sujud itu berdoa. Tapi jawab baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu baca yang minimal tuh Pak. Ya, baca 3 kali itu paling yang minimal. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan yang maksimal 7, yang pertengahan itu 5. Awak ambilnya minimal kan? Ya biasalah awak nama sukun sekete kan, ambilnya 5. Tapi kalau Bapak seorang-seorang sholatnya ambil yang maksimal Pak. Kalau jamaah tuh yo banyak yang sakit pinggang belakangnya kan. Ambil, kecuali sepakat awak kan,
dibuat dipanjang sholat itu nikmatnya luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu rukuk dan itu sujud. Sempurnakan itu. Dan yang ketiga, sempurnakan kekusukannya. Maka kekusutan itu didapat Bapak dan Ibu sekalian dengan cara ada 6 langkah yang ditentukan oleh Imam Al-Ghazali. Untuk membuat orang bisa khusyuk dalam sholat itu ada 6 langkah. Yang pertama apa? Dia punya perhatian khusus kepada sholatnya, Pak. Punya perhatian. Artinya apa? Karena sholat itu adalah perkara yang besar, bukan perkara yang sepele, dan dia adalah perkara yang berat, ya. Perkara yang berat Bapak dan Ibu sekalian. Maka sesuatu yang besar, sesuatu yang berat harusnya membutuhkan perhatian yang lebih daripada yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana perhatian yang lebihnya? Maka perhatian yang lebihnya itu adalah tentu dia harus mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya untuk sholat itu. Persiapan diri Bapak dan Ibu sekalian. Itu namanya punya perhatian. Tapi kalau ada orang mengacek kepada keluarganya, "Mak, kemana mak? Sembahyang dan sebentar." Kalau itulah yang diomongkannya Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak punya persiapan. Dan itu menandakan sholat itu hanyalah sebagai sambilan. Itu sebagai sambilan, Pak. Ya. Padahal sholat itu adalah yang paling utama. Dan ketika dia itu adalah yang pokok, yang paling utama, yang paling besar, dan paling sulit, maka itulah sebabnya harus punya perhatian. Bagaimana perhatiannya? Disiapkanlah pemahaman-pemahaman yang benar tentang salat itu Bapak dan Ibu sekalian. Mulai dari awal sampai akhirnya, disitulah butuh persiapan yang matang, Pak. Ya, itu karena perhatian. Kalau sesuatu yang besar ketika diperhatikan dan dibuat persiapan yang matang, itu akan jadi mudah Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau dianggap sepele saja yang besar itu, maka dia tak akan pernah bisa mendapatkan yang disebut dalam hadis Rasulullah, inna sholata tamaskunun wa tawadu'un wa tadafu'un. Salat itu adalah tamaskunun. Tamaskunun itu adalah ketenangan dan ketentraman, Pak. Orang itu buat jadi tenang dia, orang itu buat jadi tentram dia. Kalau orang ada assalamualaikum warahmatullah, lah dicarinya sampai lari, aku nak tenang loh, Pak. Ada yang saya tempat lari kan? Mas, asalnya pindah tompek gitu. Kenapa harus pindah tompek duluan? Terus soal selesai ini belum selesai, Pak. Kenapa? Ada ayat mengatakan, apa katanya? Uslu ma uhiya ilaika minal kitab. 1. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. 2. Wala zikrullahi akbar. Zikir, Pak. 3 yang dipesankan oleh Allah dalam ayat ini, surah Al-Ankabut. Apa yang pertama? Baca ayat Al-Quran. Yang kedua, ada beberapa tempat Bapak dan Ibu sekalian yang membiasakan ini. Ya. Sebelum sholat, kalau Bapak dan Ibu sekalian pergi Masjid Taqwa di Ramayana ya? Hah? Ya, di Ramayana kira mana kan? Itu sebenarnya tazkirah itu ketika dibenar Bapak, itu bahagian daripada zikir tazkirah itu. Atau tempat lain memang dibacanya ayat Al-Quran itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Saya cerita dengan Pak Haji Mardawas di RJ. Memang dibacanya, Pak, ini perintah Allah. Kenapa? Karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dibacanya itu dulu. Nah, setelah itu apa? Ketika ketenangan itu ada, tamassukun itu, mulailah dia masuk ke dalam sholatnya, Pak. Coba bandingkan orang yang buru-buru sampai di dalam masjid dia sosak ongong, Allahu Akbar, dia lari-lari, Pak.
Kenapa? Takut kena kedapat takbiratul ihram. Lari-lari dia. Dan orang semua itu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dia napasnya susah duluan, Pak. Bagus tenang. Orang habis lari. Nah, tapi dengan ketenangan yang seperti tadi, maka masuklah dia ke dalam sholat, dan ketenangan itu paling tidak berpengaruh ke dalam sholatnya. Sholatnya akan menjadi tadarru'un, artinya dia akan bisa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri yang kedua kata Imam Ghazali itu adalah salam, bahasanya ada ma'rifah. Ma'rifah kedua, Pak.